Ada saat-saat ketika kamu menjalani hari seperti biasa, melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan, berbicara dengan orang-orang yang sudah lama kamu kenal, tetapi di dalam dirimu ada sesuatu yang terasa menggantung. Bukan sedih, bukan juga bahagia. Lebih seperti ruang kosong yang lembut, namun terus meminta perhatian. Kamu mungkin mencoba menamainya, tetapi setiap kata terasa terlalu sempit. Maka kamu memilih diam. Bukan karena tak ingin berbagi, melainkan karena kamu sendiri belum mengerti apa yang sedang terjadi. Perasaan seperti ini sering datang tanpa suara. Ia tidak mengetuk pintu dengan keras. Ia hanya duduk di sudut batinmu, menunggu kamu cukup tenang untuk menyadarinya. Dan anehnya, semakin kamu mencoba mengabaikannya, semakin jelas kehadirannya. Bukan sebagai beban, melainkan sebagai isyarat halus bahwa ada bagian dari dirimu yang ingin didengar. Mungkin akhir-akhir ini kamu merasa lebih sensitif terhadap hal-hal kecil. Nada suara seseorang. Cara cahaya sore jatuh di lantai. Lagu lama yang tiba-tiba terdengar berbeda. Semua tampak sama, tetapi rasanya tidak lagi identik. Seolah hidup berbicara dengan bahasa yang sedikit berubah, dan kamu sedang belajar mendengarkannya kembali dari awal. Ada orang yang menyebut momen ini sebagai kebingungan. Ada juga yang menganggapnya kelelahan emosional. Tetapi bagi sebagian jiwa, ini adalah fase hening sebelum pemahaman. Seperti permukaan danau yang tenang sebelum kamu bisa melihat pantulanmu sendiri dengan jujur. Dalam tradisi reflektif, kehadiran malaikat sering dipahami bukan sebagai sosok bersayap yang turun dari langit, melainkan sebagai simbol kesadaran yang muncul ketika hati cukup sunyi. Ia bukan datang membawa jawaban, tetapi menghadirkan ruang agar jawaban itu bisa muncul dari dalam. Dan mungkin, apa yang kamu rasakan sekarang adalah bentuk kehadiran itu, bukan sesuatu yang harus ditakuti, melainkan dihayati. Bayangkan dirimu berjalan di sebuah jembatan kayu tua. Di bawahnya mengalir sungai yang tenang, tidak deras, tidak pula kering. Kamu berhenti di tengah jembatan, bukan karena lelah, tetapi karena tiba-tiba kamu menyadari suara air yang sejak tadi mengalir. Sebelumnya, kamu terlalu fokus pada tujuan di seberang. Sekarang, kamu hanya berdiri dan mendengarkan. Perasaan yang tak bisa kamu jelaskan itu mirip dengan momen ini. Ia adalah undangan untuk berhenti sejenak, tanpa harus tahu kemana langkah berikutnya. Banyak orang takut pada perasaan yang tidak bisa diberi nama. Kita terbiasa merasa aman ketika segala sesuatu jelas. Namun kehidupan batin jarang bekerja dengan cara yang rapi. Ia lebih seperti cuaca, berubah perlahan, kadang mendung tanpa hujan, kadang cerah tanpa alasan. Dan tidak semua perubahan perlu segera dimengerti. Mungkin ada konflik kecil yang kamu simpan rapi. Keinginan yang kamu tekan karena takut merepotkan orang lain. Atau harapan lama yang kamu kubur karena terasa tidak realistis. Semua itu tidak hilang. Mereka hanya menunggu momen yang aman untuk muncul kembali, bukan sebagai tuntutan, melainkan sebagai bisikan. Dalam bisikan itulah simbol malaikat sering hadir. Bukan untuk berkata, inilah yang harus kamu lakukan, tetapi untuk mengingatkan bahwa perasaanmu valid, meski belum bisa dijelaskan. Bahwa kebingungan bukan tanda kegagalan, melainkan tanda kejujuran emosional. Ada saat ketika kamu tersenyum di depan orang lain, dan itu bukan kepura-puraan. Kamu benar-benar baik-baik saja. Namun di balik itu, ada bagian kecil dari hatimu yang masih mencari tempat. Dan bagian itu tidak meminta solusi cepat. Ia hanya ingin diakui keberadaannya. Perhatikan bagaimana tubuhmu bereaksi akhir-akhir ini. Mungkin kamu lebih sering menarik napas panjang tanpa sadar.
Atau kamu merasa ingin menyendiri, bukan karena membenci keramaian, tetapi karena kamu butuh mendengar suara sendiri. Ini bukan penarikan diri. Ini adalah penyesuaian halus. Seperti burung yang berhenti terbang bukan karena sayapnya lemah, tetapi karena ia merasakan arah angin yang berubah. Dalam momen-momen seperti ini, refleksi spiritual bukan tentang mencari makna besar, melainkan tentang kejujuran kecil. Tentang mengakui bahwa kamu sedang berada di antara dua keadaan. Tidak sepenuhnya seperti dulu, tetapi juga belum menjadi sesuatu yang baru. Ruang di antara inilah yang sering terasa paling membingungkan, sekaligus paling kaya. Malaikat, sebagai simbol, sering digambarkan muncul di persimpangan. Bukan untuk menunjuk jalan mana yang benar, tetapi untuk menemani mereka yang ragu melangkah. Kehadirannya adalah rasa bahwa kamu tidak sendirian dalam kebingunganmu, meski perjalanan ini tetap harus kamu tempuh sendiri. Mungkin kamu bertanya dalam hati, mengapa perasaan ini muncul sekarang? Pertanyaan itu wajar. Namun terkadang waktu bukan penyebab, melainkan konteks. Kamu mungkin sudah lama siap, baru sekarang kehidupan memberi ruang untuk merasakannya. Ada kenangan yang tiba-tiba muncul tanpa kamu undang. Percakapan lama. Keputusan yang dulu kamu ambil dengan keyakinan penuh, tetapi kini terasa perlu ditinjau kembali. Bukan untuk disesali, melainkan dipahami dari sudut pandang yang lebih matang. Ini bukan tentang menyesali masa lalu. Ini tentang berdamai dengannya. Seperti membaca ulang surat lama dan menyadari bahwa kamu kini mengerti maknanya dengan cara yang berbeda. Dalam proses ini, tidak ada tuntutan untuk berubah secara drastis. Transformasi yang realistis jarang terjadi dalam ledakan besar. Ia hadir sebagai pergeseran kecil dalam cara kamu memandang dirimu sendiri. Cara kamu memberi izin pada perasaanmu untuk ada, tanpa harus segera diperbaiki. Mungkin hari ini kamu tidak menemukan jawaban. Dan itu tidak apa-apa. Kadang, yang kita butuhkan bukan kepastian, melainkan kehadiran. Kehadiran pada diri sendiri. Kehadiran pada apa yang sedang dirasakan, meski belum bisa dirumuskan. Refleksi ini tidak datang untuk mengisi kekosonganmu. Ia datang untuk duduk bersamamu di dalamnya. Seperti teman yang tidak banyak bicara, tetapi tetap tinggal sampai kamu merasa lebih tenang. Dan di titik ini, ada sesuatu yang masih menggantung. Sebuah pemahaman yang belum sepenuhnya terbuka, namun perlahan mendekat. Perasaan yang sama, kini mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya, seolah meminta kamu melihatnya dari sudut yang berbeda. Perasaan yang tadi terasa menggantung kini mulai berubah bentuk. Bukan karena kamu memaksanya, tetapi karena kamu memberi ruang. Ada perbedaan besar antara mencari jawaban dan membiarkan pemahaman mendekat dengan sendirinya. Di ruang hening itulah, sesuatu di dalam dirimu mulai berbicara dengan bahasa yang lebih lembut. Kamu mungkin menyadari bahwa selama ini kamu terbiasa menjadi orang yang kuat. Bukan kuat dalam arti keras, tetapi mampu menahan. Menahan cerita, menahan lelah, menahan air mata yang tidak ingin kamu jelaskan pada siapapun. Ada kebanggaan kecil di sana, meski jarang kamu akui. Namun sekarang, kekuatan itu mulai meminta bentuk lain. Bukan lagi menahan, melainkan mengalir. Bayangkan sebuah bejana yang selalu kamu isi dengan baik. Kamu memastikan tidak ada yang tumpah. Kamu menjaganya agar terlihat utuh. Tetapi tidak pernah kamu periksa apakah bejana itu masih punya ruang untuk udara. Perasaan yang sulit dijelaskan itu adalah tanda bahwa kamu perlu membuka sedikit tutupnya, agar apa yang ada di dalam tidak menjadi berat oleh dirinya sendiri. Dalam simbol malaikat, ada satu gambaran yang jarang dibicarakan, malaikat yang tidak membawa pesan,
hanya membawa keheningan. Ia hadir bukan untuk mengubah keadaan, melainkan untuk mengubah cara seseorang berada di dalam keadaan itu. Kehadirannya terasa seperti izin. Izin untuk tidak tahu. Izin untuk berhenti berpura-pura mengerti segalanya. Dan mungkin, yang paling kamu butuhkan saat ini bukan jawaban besar, melainkan kelegaan kecil. Kelegaan bahwa kamu tidak tertinggal. Bahwa kebingungan ini bukan tanda kamu salah jalan, tetapi tanda kamu sedang lebih jujur pada dirimu sendiri dibanding sebelumnya. Ada konflik halus yang mulai kamu sadari. Antara siapa dirimu di mata orang lain dan siapa dirimu saat sendirian. Selama ini, keduanya tidak pernah benar-benar bertemu. Kamu menjalani peranmu dengan baik, tetapi jarang bertanya apakah peran itu masih muat untuk hatimu yang sekarang. Bukan karena peran itu salah, melainkan karena kamu tumbuh. Pertumbuhan emosional jarang terasa nyaman. Ia sering hadir sebagai rasa asing terhadap diri sendiri. Seolah kamu sedang bertemu seseorang yang kamu kenal lama, tetapi kini berbicara dengan nada yang sedikit berbeda. Kamu tidak menolaknya, hanya belum terbiasa. Metafora yang mungkin menggambarkan fase ini adalah jendela yang mulai terbuka perlahan. Bukan jendela besar yang membuat angin masuk tiba-tiba, tetapi celah kecil yang membiarkan cahaya sore menyelinap masuk. Tidak menyilaukan, tetapi cukup untuk mengubah suasana ruangan. Cahaya itu tidak memaksa apapun. Ia hanya menunjukkan bahwa ruangan itu masih hidup. Dalam cahaya itulah, kamu mulai melihat bahwa sebagian dari kegelisahanmu bukan berasal dari masalah baru, melainkan dari kelelahan lama yang belum sempat kamu akui. Kelelahan karena selalu menjadi penenang. Kelelahan karena sering mengerti orang lain sebelum dirimu sendiri. Kelelahan yang tidak pernah kamu keluhkan karena kamu terbiasa merasa masih sanggup. Malaikat, sebagai simbol reflektif, hadir di sini sebagai cermin. Ia tidak berkata bahwa kamu harus berubah. Ia hanya memantulkan kembali apa yang selama ini kamu abaikan. Bahwa kepekaanmu adalah kekuatan, tetapi juga perlu arah. Bahwa empati tanpa batas bisa membuatmu lupa di mana batas dirimu sendiri. Perubahan yang mulai terjadi sekarang bukan perubahan besar yang bisa kamu ceritakan dengan bangga. Ia lebih seperti penyesuaian halus. Kamu mulai memberi jeda sebelum mengatakan iya. Kamu mulai mendengarkan tubuhmu ketika ia meminta istirahat. Kamu mulai mengizinkan dirimu merasa tidak apa-apa meski tidak produktif. Hal-hal kecil ini mungkin tampak sepele, tetapi disinilah transformasi nyata berlangsung. Bukan di momen dramatis, melainkan di pilihan-pilihan sunyi yang hanya kamu dan hatimu yang tahu. Kamu mungkin masih belum bisa menjelaskan perasaanmu sepenuhnya. Namun sekarang, perasaan itu tidak lagi terasa menakutkan. Ia seperti tamu yang awalnya asing, tetapi perlahan kamu kenali sebagai bagian dari rumahmu sendiri. Ia tidak datang untuk mengganggu, melainkan untuk mengingatkan bahwa rumah ini juga milikmu, bukan hanya tempat singgah bagi orang lain. Ada ketenangan baru yang muncul. Bukan ketenangan karena semua masalah selesai, tetapi ketenangan karena kamu tidak lagi melawan dirimu sendiri. Kamu mulai menerima bahwa tidak semua fase hidup harus dipahami dengan cepat. Ada fase yang hanya perlu dijalani dengan lembut. Dan di titik ini, kamu mungkin menyadari sesuatu yang sederhana namun penting. Kamu tidak sedang kehilangan arah. Kamu sedang menyesuaikan kompas batinmu. Dan itu membutuhkan keheningan, bukan kebisingan. Refleksi ini tidak berakhir dengan kesimpulan tegas. Karena hidupmu sendiri masih bergerak. Yang berubah adalah cara kamu berjalan di dalamnya. Lebih pelan. Lebih sadar. Lebih berani untuk jujur pada apa yang kamu rasakan, meski belum bisa kamu jelaskan dengan kata-kata.
Perasaan itu masih ada. Tetapi kini ia tidak lagi berdiri sendiri. Ia ditemani oleh pemahaman yang lembut bahwa kamu boleh berada di fase ini selama yang kamu butuhkan. Tidak ada yang tertinggal. Tidak ada yang salah. Encerramento. Terima kasih karena kamu memilih untuk tetap tinggal sampai di titik ini. Tidak semua orang berani duduk bersama perasaannya sendiri, apalagi ketika perasaan itu sulit dijelaskan. Kehadiranmu di sini menunjukkan sebuah kejujuran yang tenang, kejujuran untuk mendengarkan diri sendiri tanpa paksaan. Jika selama refleksi ini kamu merasa seolah ada bagian dari dirimu yang disentuh dengan lembut, ketahuilah bahwa itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari keberanianmu untuk memberi waktu pada batinmu sendiri. Tidak untuk mengubah siapa dirimu, tetapi untuk memahami dirimu dengan cara yang lebih ramah. Semoga setelah ini, kamu membawa ketenangan kecil itu ke dalam hari-harimu. Tidak perlu terburu-buru. Tidak perlu menjelaskan segalanya pada siapapun. Cukup tahu bahwa apa yang kamu rasakan memiliki tempat, dan kamu tidak sendirian dalam mengalaminya. Jika refleksi ini terasa berarti, kamu bisa menunjukkan dukungan dengan menyukai video ini atau berlangganan agar kita bisa terus berbagi ruang tenang seperti ini. Terima kasih sudah mempercayakan sebagian waktumu untuk perjalanan batin yang sunyi ini. Semoga langkahmu setelah ini terasa lebih ringan dan hatimu menemukan ritmenya sendiri, pelan namun pasti.